Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Hari ini kita mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari kita ikuti kegiatan berikut ini. Ayo membaca. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Coba perhatikan kolom berikut ini. Bahan dasar jika dilakukan dengan tangan itu dijemur di bawah sinar matahari. Sedangkan dengan mesin itu di-oven menggunakan mesin. Memintal jika menggunakan tangan itu dilakukan dengan mesin pintal manual. Apabila dengan mesin itu dilakukan memintal dengan tangan itu masih menggunakan mesin lama. Kalau dengan mesin modern manusia tinggal menggerakkan mesinnya. Menenun bisa dilihat dengan mesin tenun manual. Apabila dengan mesin yang modern itu manusia tinggal menggerakkan mesinnya melalui monitor. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita memiliki pakaian. Nah, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Setelah itu, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf pada kolom yang telah tersedia. Misalnya pada paragraf pertama, itu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Itu adalah isi dari paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Itu adalah isi cerita paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, 4 dan 5 anak-anak kerjakan secara mandiri dengan melihat teks mengolah bahan dasar pakaian. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Nah, tuliskan hasilnya dengan rapi pada tempat yang telah tersedia, yaitu informasi di dalam teks. Ayo mengamati jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Yang pertama yaitu bunga kapas. Bunga kapas dipintal. Setelah dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, benangnya ditenun menjadi kain. Nah, kain itu dibuat pola baju oleh penjahit. Setelah itu penjahit menjahit baju, kemudian jadilah
baju yang kita pakai sekarang. Nah, tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Misalnya nomor 1, pekerjaan yaitu petani kapas. Tugas yang dilakukan yaitu menanam kapas. Yang kedua, pekerjaan pemintal kapas. Tugas yang dilakukan memintal serat kapas menjadi benang. Untuk nomor 3 sampai nomor 6, anak-anak kerjakan secara mandiri dengan melihat gambar jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Ayo mencoba. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain, tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Nomor 1, pekerjaan petani, tugas yang dilakukan menanam padi. Yang kedua misalnya lagi adalah pekerjaan nelayan. Tugas yang dilakukan adalah menangkap ikan. Untuk 3 sampai 5 anak-anak kerjakan secara mandiri. Ayo mengamati. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama yaitu berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Yang terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan meluncur dapat dilakukan dengan cara berdiri tegak, membelakangi dinding kolam. Nah, untuk yang ketiga sampai kelima, anak-anak kerjakan secara mandiri dengan melihat apa yang dilakukan saat meluncur. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Nah, kenakanlah pakaian renang, belajarlah berenang, ikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, penyesuaian dengan air. Yang kedua, berjalan di dalam air. Yang ketiga, latihan bernafas. Yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Nah, itu adalah petunjuk dalam berenang. Itu bisa anak-anak coba, tapi tetap harus dalam pantauan kedua orang tua kita. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.